Bocor ke publik, TKA Cina siapkan senjata tajam, ancam serang warga sekitar. Viral, video dan foto diduga TKA Cina bikin senjata tajam di area pabrik. Buat apa? Melansir demokrasi.id, pasca bentrok antara tenaga kerja asing atau TKA asal Cina dan pekerja lokal di PT GNI Morowali Utara, beredar video dan foto diduga TKA memakai seragam kerja membuat senjata tajam. Dalam video dan foto yang beredar di aplikasi percakapan WhatsApp, disebutkan bahwa pembuatan senjata tajam untuk melawan serangan pekerja lokal. Namun hingga saat ini belum ada pihak atau perwakilan yang memberikan klarifikasi atas viralnya video dan foto tersebut. Apakah betul peristiwa berada di PT GNI Morowali Utara dan dimaksudkan untuk digunakan menyerang pekerja lokal? Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat atau DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Muharram Nurdin, meminta kepolisian tegas dalam melakukan tindakan hukum pasca peristiwa bentrokan di PT Gyanbastra Nickel Industri atau GNI tanpa ada diskriminatif. Kalau yang salah ya salah dan harus diproses. Dalam penanganan kasus ini, jangan ada diskriminatif terhadap tenaga kerja Indonesia atau TKI dan tenaga kerja asing atau TKA, ujar Muharram dalam rapat dengar pendapat dengan sejumlah instansi teknis dan Polda Sulteng di Palu, Senin 16 Januari 2023 terkait penyelesaian kasus ketenaga kerjaan di PT GNI yang beroperasi di Kabupaten Morowali Utara. Menurut dia, dalam penanganan perkara ini harus dilakukan secara profesional, begitupun dengan pihak PT GNI agar tidak melakukan diskriminatif terhadap tenaga kerjanya. Ini dimaksudkan supaya terwujud keadilan. Dalam rapat tersebut, DPRD Sulteng membentuk tim khusus yang melibatkan organisasi perangkat daerah atau OPD teknis menemui Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM, Kementerian Ketenagakerjaan, termasuk pihak GNI di Jakarta untuk mencarikan solusi dalam kasus ini. Tidak boleh dibedakan antara pekerja dan dalam proses penyelesaian juga harus ada keadilan. Jika ada TKA yang melanggar hukum, ya maka harus diproses juga, begitupun sebaliknya, ujar Muharram. Ia berharap Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi atau Nakertrans Sulteng sebagai instansi membidangi ketenagakerjaan perlu membangun berkoordinasi dengan pihak GNI terkait dengan pembinaan ketenagakerjaan. Karena kejadian ini tidak hanya berbicara hukum tetapi juga menyangkut pembinaan dan pengawasan tenaga kerja. Kami juga akan meminta kepada manajemen GNI di Jakarta supaya ada orang-orang mereka tempatkan di Sulteng sebagai penghubung komunikasi dan informasi dengan Pemda, kata dia. Sementara itu, heboh beredar video diduga barisan pekerja Cina bawa sebilah besi. Lanjut bentrokan di PT GNI. Baru-baru ini beredar sebuah video yang diduga para pekerja Cina yang tengah membawa besi runcing tengah berkumpul di suatu tempat terkait bentrokan di PT GNI. Seperti diberitakan sebelumnya, insiden berdarah kembali terjadi di kawasan pabrik nikel PT Gyanbastra Nickel Industri atau PT GNI yang terletak di Morowali Utara, Sulawesi Tenggara. Pada Sabtu 14 Januari 2023, bentrokan pecah antara pekerja Cina dengan pekerja Indonesia di kawasan pabrik nikel tersebut. Selain sejumlah fasilitas terbakar, dikabarkan 3 orang tewas dalam bentrokan tersebut. Sesuai terjadi bentrok, belakangan beredar sebuah video yang memperlihatkan pekerja Cina tampak berkumpul di sebuah lapangan. Mereka berbaris sambil membawa sebilah besi panjang. Dalam video yang diunggah akun OnlyFriends tersebut, terdengar teriakan dari si pengunggah video dalam bahasa asing, sementara para pekerja yang hadir merespon teriakan itu dengan mengangkat tangan sambil mengapalkannya. Wah, TKA Cina kok ngelunjak ya? Bunyi caption video itu seperti dikutip Selasa 17 Januari. Video itu pun mendapat respon dari netizen. Salah seorang netizen menyebut bahwa itu video lama dan tidak terkait dengan bentrok yang terjadi di PT GNI beberapa waktu lalu. Video lama ini om, kata seorang netizen. Meski begitu, tak sedikit pula yang merespon keberadaan video itu dengan amarah lantaran dilatar belakangi bentrok yang terjadi di PT GNI akhir pekan lalu.
Sementara itu terkait bentrokan yang terjadi di kawasan pabrik nikel PT GNI, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo kemarin telah menyatakan bahwa terdapat puluhan orang yang diamankan atas kasus itu. Dari jumlah itu sebanyak 17 orang sudah berstatus tersangka. Sebanyak 17 orang saat ini ditetapkan sebagai tersangka katanya. Kapolri meluruskan bahwa bentrokan yang pecah di kawasan smelter PT GNI itu berawal dari ajakan mogok kerja disertai pemaksaan. Ajakan itu kemudian disambut penolakan oleh sejumlah TKI dan TKA di mana mereka masih ingin tetap bekerja. Penolakan inilah yang kemudian berakhir dengan pecahnya bentrokan. Peristiwa yang terjadi awalnya ada ajakan mogok dari karyawan yang kemudian di situ menimbulkan pro dan kontra. Kemudian ada upaya pemaksaan hingga disitulah ditolak. Kemudian terjadi peristiwa bentrokan lalu diviralkan dan diprovokasi dengan narasi terjadi pemukulan TKA terhadap TKI jelasnya. Mohon kepada pihak terkait, pihak berwajib dan pihak yang bersangkutan untuk mengklarifikasi kebenaran berita ini. Kami hanya melansir dan memberitakan, Andalah yang memutuskan.